Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarakat Indonesia terkenal sebagai bangsa yang terbiasa menjalankan agama sesuai tuntunan, tidak meremehkan juga tidak berlebihan dalam hal beragama. Tidak berlebihan dalam arti tidak keluar dari dosis porsi aturan agama. Moderasi beragama merupakan upaya menata kehidupan beragama secara komprehensif, menyeluruh. Melihat agama tidak dibenarkan secara berlebihan. Misal, menganggap enteng agama, memandang nilai-nilai agama tidak penting. Supaya menjadi program bersama untuk menata keragaman beragama yang majemuk, pemerintah Indonesia merespon menggaungkannya dengan istilah moderasi beragama. Moderasi beragama beda dengan beragama. Agama beda dengan tafsir agama. Agama itu pokok-pokok agama yang sifat kebenarannya mutlak, seperti rukun iman, rukun Islam, sholat. Tafsir agama itu pemahaman orang di dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama yang diyakini. Rumusan dari Kementerian Agama, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantahkan ajaran agama yang sifatnya esensial, melindungi martabat kemanusiaan, berorientasi untuk membangun kemaslahatan umum, berlandas pada prinsip adil, berimbang, kemudian menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Dalam moderasi beragama yang ditata oleh pemerintah adalah cara beragama dalam kehidupan bersama, bukan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi menjadi urusan pribadi masing-masing. Misal pilihan untuk menyempurnakan dengan mengenakan cadar atau mau beribadah umroh berapa kali dan seterusnya. Maksudnya, bagaimana cara beragama atau berpandangan tentang agama yang sesuai tuntunan dalam berkehidupan berbangsa. Yang ditata adalah cara beragama di dalam kehidupan bersama. Kata kunci kedua dalam moderasi beragama adalah mengejawantahkan esensi ajaran agama. Setiap ritual agama pasti ada esensi atau pokoknya. Misal saat mengeluarkan zakat, esensi pokoknya selain mengeluarkan zakat, paham batas nisab, juga mengetahui bahwa esensinya adalah kepedulian sosial atau kepedulian pada orang lain. Dengan adanya moderasi beragama, praktek kehidupan beragama diharapkan tidak hanya untuk kesalehan pribadi, tapi diharapkan ditujukan pula untuk kemaslahatan umum. Kata kunci berikutnya dalam moderasi beragama adalah menaati konstitusi sesuai kesepakatan berbangsa. Bangsa Indonesia sudah memiliki kesepakatan berpancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan atas nama agama merusak kesepakatan berbangsa. Ada yang masih salah paham, mengira moderasi beragama hanya untuk menangkal radikalisme. Padahal sebenarnya juga ditujukan ke golongan ekstrem kanan yang cenderung berpandangan tekstualis, juga
ditujukan kepada ke ekstrem kiri yang mengabaikan nilai-nilai agama. Pengertian radikal dalam kata tertentu kadang bisa berarti positif. Demikian menurut Profesor Dr. Oman Fathurrahman atau yang biasa kita sapa dengan Kang Oman, narasumber Kemenak Republik Indonesia di kajian Sahabat Religi. Kita dalam beragama harus radikal, fundamental, maksudnya harus mengakar pada pokok-pokok agama. Misal, harus yakin rukun Islam itu ada 5, rukun iman ada 6. Tapi kalau radikalismenya diartikan sebagai upaya untuk melawan negara, misalnya dengan kekerasan, tentu itu keliru. Moderasi beragama lebih komprehensif, menyeluruh, tidak hanya menyasar ekstrem kanan, ekstrem kiri. Lawan moderasi adalah ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Semua yang berlebihan tidak benar. Yang disasar penguatan moderasi beragama adalah membangun tata kehidupan keagamaan yang menekankan pada harmoni, sikap damai, membangun toleransi baik intra-umat beragama maupun antar umat beragama yang tidak berlebihan. Kang Oman yang juga Ketua Kelompok Moderasi Beragama Kemenak RI menjelaskan ada 3 hal dalam rumusan batasan cara pandang, sikap, dan praktek beragama seseorang. Bisa dikategorikan ekstrem apabila merusak harkat kemanusiaan, menciderai nilai luhur kemanusiaan. Misal, atas nama agama membolehkan membunuh tanpa alasan. Padahal dalam agama jelas disebutkan menjaga jiwa itu kewajiban. Kedua, bila ada cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang atas nama agama melabrak kesepakatan bersama dalam berbangsa, itu juga dianggap ekstrim atau tidak moderat. Pada masa kemerdekaan, para tokoh agama telah membuat kesepakatan Pancasila sebagai ideologi yang itu juga berasal dari nilai-nilai agama juga, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Ketiga, bila ada cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang yang atas nama agama kemudian melanggar hukum, berdalih mempraktikkan kitab suci agama, mengabaikan hukum positif, maka juga dikategorikan ekstrim karena melanggar. Indikator orang moderat ada 4: wawasan kebangsaan, cinta tanah air sebagai komitmen kebangsaan, toleransi meyakini kebenaran agama yang dianut atau dimiliki, pada saat yang sama memberikan ruang ke orang lain untuk memiliki keyakinan yang sama. Indikator ketiga, anti kekerasan. Indikator keempat, ramah tradisi budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan pokok agama. Karena agama ketika sudah berinteraksi dengan masyarakat Indonesia akan muncul ekspresi umat beragama yang kemudian menjadi bagian dari kebudayaan dan peradaban. Sesungguhnya moderasi beragama itu sukses. Yang diinginkan dari moderasi beragama adalah kehidupan beragama dan berbangsa, bermasyarakat yang harmonis, damai, toleran, rukun. Moderasi beragama harus juga dipahami dalam konteks hubungan agama dan negara. Karena kita tahu di Indonesia bukan satu negara yang mendasarkan ideologi pada salah satu agama. Bukan negara agama, tetapi pada saat yang sama bukan negara yang mengabaikan nilai agama.
Dan alhamdulillah Islam sejak dahulu telah membiasakan berkeyakinan lakum dinukum waliyatin. Indonesia mewujudkannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumber kebenaran hanya Allah, dan bila ada salah datang semata-mata dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.